Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang peran filsafat pendidikan dalam menyikapi moral di kalangan generasi muda. Sebelum saya memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky, NPM 2150213, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi, Universitas Pasundan. Saya dari kelompok filsafat A kognitif dan anggota saya berserta perannya. Untuk mencari buku atau e-book ada Bila Sapira dan Muhammad Najwan. Untuk mencari jurnal ada Almas Nurul Aulia, Yuni Cahyani, dan saya sendiri. Untuk mencari narasumber ada Ferdiansa Nurarfianto, Dede Ana, dan Sipana Zalan Julaina. Yuk langsung ke videonya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana fenomena degradasi moral banyak terjadi pada generasi muda. Yang kedua, bagaimana peran filsafat pendidikan dalam membangun moral di kalangan generasi muda. Latar belakang. Laju perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Kehadiran teknologi tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, termasuk mahasiswa. Namun karena perkembangan teknologi yang berkembang pesat justru kerap berdampak buruk pada kehidupan mahasiswa. Hal ini yang menjadi faktor pemicu terjadinya dekadensi atau kemerosotan moral pada mahasiswa. Dekadensi moral di era milenial terjadi pada saat arus modernisasi mampu menyuguhkan segala sesuatu yang berimbas pada kemerosotannya. Moral terlebih kalangan pemuda khususnya mahasiswa. Penurunan kualitas moral terjadi dalam segala aspek, mulai dari tutur kata, cara berpakaian hingga perilaku ataupun pergaulan. Oleh sebab itu timbul rasa kekhawatiran kami sebagai mahasiswa dengan mengeluarkan semua pemikiran mengenai moralitas yang ditanamkan dalam diri agar tidak terjerumus ke dalam dunia gelap. Maka dari itu, mengatasi hal tersebut, kami melakukan penelitian yang dikaji dengan judul Peran Filsafat Pendidikan dalam Mengatasi Dekadensi Moral di Kalangan Mahasiswa. Judul tersebut muncul untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi di kalangan mahasiswa dengan menanamkan pendidikan karakter melalui filsafat pendidikan yang mempunyai fungsi dan membentuk karakter sebagai pembangun moral, bahwa melalui proses yang profesional maka akan dapat membentuk karakter yang dapat dimiliki apabila kita memiliki integritas. Hasil rumusan masalah yang pertama, gejala dekadensi moral terjadi karena adanya pesan yang seolah-olah kemapanan adalah sumber dari semua kejahatan. Dalam persentase kuesioner yang berjudul Making Ethical Choices, hasil responden bervariasi. Rata-rata tingkat pendidikan responden sangat tinggi terjadi pada orang yang relatif muda dan berpendidikan tinggi. Muncul dua temuan, yaitu semakin religius seseorang, maka semakin kecil kemungkinan terlibat dalam tindakan-tindakan yang patut dipersoalkan secara moral, dan semakin muda usia maka semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku semacam itu. Tidak semua kaum muda memiliki standar moral yang bobrok. Ahli-ahli banyak yang menunjukkan kesadaran moral yang tinggi, komitmen terhadap hak asasi manusia, kepedulian lingkungan, kesadaran global dibandingkan orang-orang atau generasi yang lebih tua. Namun, tren remaja pada umumnya menampilkan gambaran kelam. Berikut indikator tren-tren remaja yang mengganggu dan menjadi gejala kemerosotan moral. Kekerasan dan vandalisme, mencuri, curang, tidak menghormati figur otoritas, kekejaman teman sebaya, kefanatikan, bahasa yang kasar, pelecehan, dan perkembangan seksual yang terlalu cepat. Meningkatnya sifat meninggikan diri sendiri dan menurunnya tanggung jawab.
sebagai warga negara dan perilaku merusak diri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyisakan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan. Tidak dipungkiri, masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari atau impact sebagai produk budaya. Namun pada kondisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tersebut kurang mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Di era saat ini di mana teknologi dan informasi yang sangat mudah diakses melalui internet, selain melihat dari sisi positifnya yang membuat kita bisa berkomunikasi satu sama lain dengan mudah, di sisi lain juga kemerosotan moral banyak terjadi di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda yang melakukan tindakan yang tidak bermoral, seperti pembulian di media sosial, seks bebas, berpakaian terlalu terbuka, berkata kasar, bahkan berperilaku kurang sopan pada temannya maupun orang yang lebih tua. Kemerosotan moral di kalangan remaja saat ini tidaklah datang begitu saja. Namun Fayumi dan Agus dalam Rasmat 2015 menyebutkan bahwa pada masa transisi ini remaja mengalami ketidaktentuan dan ketidakpastian serta banyak sekali mendapatkan godaan atau tarikan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak jelas. Sangat remaja dihadapkan pilihan untuk mengerjakan pekerjaan yang mengarah pada kebaikan atau melakukan perbuatan keburukan yang tepat. Menjerumuskannya, seseorang remaja adalah seseorang risk taker atau individu yang melakukan perilaku yang berisiko. Dikarenakan di masa remaja berada di fase yang labil, serta dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat serta mudah untuk diakses yang secara tidak langsung berpengaruh pada kehidupan sosial generasi muda, seperti dalam pergaulannya, tutur katanya, penampilan, bahkan yang lebih jauh berpengaruh pada kehidupan seksnya. Dekadensi moral adalah kemerosotan dan kemunduran sikap atau akhlak budi pekerti. Dekadensi moral banyak terjadi pada mahasiswa atau pelajar pada zaman modern, seperti salah satu sekolah yang mempunyai masalah terhadap siswa dengan guru yang mengakibatkan kekerasan. Pertama, ada sikap seorang pelajar di era milenial sangat menurun, seperti adanya kekerasan di sekolah baik yang dilakukan oleh peserta didik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Meningkat yang menyebabkan hal tersebut mungkin ada sebab, dan penyebab utama kita harus melihat munculnya pola pengasuhan bagaimana anak atau pelajar selama di rumah. Artinya ketika di sekolah, sikap dan perilaku tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ada pula proses panjang dalam hidup siswa tersebut. Kedua, ada kaitannya dengan bagaimana guru di kelas melakukan pengelolaan di kelas dalam menghadapi hal tersebut. Bahkan fenomena dekadensi moral selain kekerasan, ada pula peran media informasi yang sangat berpengaruh pada moral mahasiswa atau pelajar. Adapun penyebab terjadinya dekadensi moral adalah sebagai berikut. A. Longgarnya pegangan terhadap agama. B. Kurangnya efektivitasnya pembinaan moral di keluarga. C. Derasnya arus budaya materialistis, hedonis, dan sekuleris. D. Kurangnya peran aktif pemerintah dalam mengatasi dekadensi moral. E. Pengaruh kemajuan teknologi informasi yang kuat. Hasil rumusan masalah yang kedua, melalui filsafat pendidikan, filosof memaparkan ide ingin memberikan inspirasi tentang pendidikan naturalis untuk mengikuti ide mengenai pendidikan alami. Dalam buku review menceritakan bahwa seseorang tidak perlu diarahkan atau melalui metode-metode tertentu. Cukup dihindarkan dari kemungkinan kena bencana berat. Selebihnya biarlah berkembang sendiri di alam. Biar alam yang mendidik, biar mendapatkan pengalaman langsung sendiri. Dari pengalaman akan belajar banyak dan berkembang secara perlahan-lahan dalam upaya untuk memajukan kehidupan suatu bangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
bagi seseorang ke arah kedewasaan dan kematangan. Proses tersebut akan membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang ke arah yang lebih dinamis, baik terhadap bakat atau pengalaman, moral, intelektual maupun fisik atau jasmani, menuju kedewasaan dan kematangan untuk memahami bagaimana peranan filsafat pendidikan lebih jauh dapat diketahui melalui peranan antara filsafat dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan, karena filsafat menetapkan ide-ide dan idealisme, sedangkan pendidikan adalah sesuatu usaha yang sengaja dan terencana untuk mengrealisasikan ide-ide itu menjadi kenyataan dalam tindakan dan perilaku serta pembinaan kepribadian. Hal tersebut sebagaimana tersimpil dalam pikiran Kilpatrill yang dikemukakan dalam bukunya Philosophy of Education sebagai berikut: filsafat-filsafat yang bersaing di dalam proses kehidupan, serta kemungkinan proses pendidikan dalam pembinaan watak keduanya, mengusaha akan untuk menentukan pengelolaan pendidikan yang dikehendaki untuk pembinaan watak yang paling konstruktif bagi golongan muda dan tua. Pendidikan menurut filsafat bertujuan mengembangkan kesadaran individu, memberi kesempatan untuk bebas memilih etika, mendorong pengembangan pengetahuan diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, dan pengembangan komitmen diri. Dalam era globalisasi, filsafat pendidikan keberadaannya sangat penting, sebab filsafat pendidikan dapat menginspirasi dan mendorong manusia untuk berpikir dan menerapkan kebaikan atau berperilaku bermoral dalam kehidupannya, untuk menciptakan generasi muda bermoral yang berani mengambil keputusan dengan pertimbangan moral. Khususnya pelajar, diperlukan strategi, diantaranya adalah pembelajaran moral. Solusi bagi yang beragam persoalan sosial yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini. Beragam persoalan sosial sejak dan isu kenakalan remaja, tawuran perilaku korupsi, narkoba dan obat terlarang, konflik sosial, dan lain-lainnya, agak berawal dari proses pendidikan nasional yang belum selaras dengan tujuan filosofis pendidikan nasional bangsa. Indonesia memiliki filsafat dan pandangan hidup tersendiri, yaitu Pancasila. Pandangan hidup ini dengan sendirinya menjadi dasar sekaligus tujuan pendidikan nasional, disusun atas dasar filsafat pendidikan Pancasila. Sebab filsafat pendidikan merupakan ilmu pendidikan yang bersediakan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dari pemecahan masalah-masalah pendidikan. Pendidikan bila dikembalikan pada fungsinya sebagai usaha untuk mengembangkan potensi individu dan sekaligus sebagai usaha mewariskan nilai-nilai budaya, maka pendidikan juga menyangkut aksiologi, merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalamnya terdapat etika dan estetika. Etika adalah kajian filsafat yang mempersoalkan perilaku manusia terhadap nilai dan moral. Estetika adalah filsafat yang berkaitan dengan kajian keindahan. Keduanya akan berkaitan karena sesuatu yang indah cenderung akan terasa lebih beretika. Begitupun sebaliknya, setidaknya begitulah sebelum filsafat seni kembali mempertanyakannya. Dalam ranah pendidikan, landasan aksiologi memberikan dasar-dasar filsafat dalam hal nilai dan moral yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Karena pendidikan tanpa nilai dan moral yang positif, pendidikan justru dapat memberikan hal yang negatif. Paradigma pendidikan tidak bisa dilepas dari akar filosofisnya, sebab pendidikan sebagai ilmu merupakan cabang dari filsafat. Filosofis yang dianut oleh pendidikan nasional yang berkarakter adalah berlandaskan falsafah. Pancasila, setiap karakter harus dijiwai oleh kelima sila secara utuh dan komprehensif. Pertama, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu merupakan bentuk kesadaran dan perilaku iman.
dan takwa serta berakhlak mulia sebagai karakteristik pribadi karakter. Kedua, bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya diwujudkan dalam perilaku saling menghormati sesama kewargaan negara Indonesia. Ketiga, bangsa yang mengedepankan persatuan Indonesia, maksudnya memiliki komitmen dan perilaku yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Keempat, bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, maksudnya adalah karakter kerakyatan tercermin dari sikap yang bersahaja, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Kelima, bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial, karakter yang berkeadilan sosial tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungannya, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum tata krama, budaya, dan adat istiadat. Menurut Buya Syakur, dalam membentuk peran filsafat dalam membangun moral yang baik bagi generasi muda, khususnya sekarang, harus mempunyai sikap berdampingan, dibangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jangan memberikan sikap permusuhan. Peran filsafat pendidikan dalam membangun moral atau manusia berkarakter ialah sebagai berikut. A. Manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Salah satu cara agar manusia mengetahui lingkungan dan dirinya adalah dengan pendidikan. Melalui pengetahuanlah manusia mengetahui hubungan dirinya, dunia, dan orang lain. Dengan pengetahuan, manusia dapat melakukan sesuatu atau kembali membentuk sesuatu yang telah rusak menjadi baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. B. Manusia dalam hidup komunitas. Melalui kehidupan komunitas dapat membentuk hidup secara lebih baik melalui nilai yang ditemukan dalam kehidupan komunitas tersebut. Nilai itulah yang dapat membentuk manusia menjadi lebih baik, bijaksana, dan kritis dalam hidupnya. C. Agama membantu manusia hidup lebih baik. Agama mendapat tempat dan peranan penting. Agama dimengerti unsur integral dari budaya, terutama agar mengajarkan bagaimana hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana, dan nilai-nilai universal lainnya. Hidup yang lebih baik dalam perspektif budaya adalah pembentukan kebijaksanaan secara internal dalam diri manusia melalui ajaran-ajaran agama. Pembahasan rumusan masalah yang pertama. Dekadensi moral merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Dekadensi pada umumnya sering terjadi pada generasi muda karena sedang berada pada fase di mana mereka mencari jati diri, sehingga banyak generasi muda yang mengikuti tren dari luar karena memiliki rasa penasaran yang tinggi. Namun tren tersebut tidak selalu berdampak positif dan terkadang bertolak belakang dengan norma yang berlaku di Indonesia. Selain karena penyebaran informasi yang sangat cepat, dekadensi moral juga terjadi karena kurangnya penerapan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, banyak generasi muda yang tidak terarah sehingga mereka terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik dan berdampak negatif dalam pergaulan. Oleh karena itu, banyak generasi muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak buruk terhadap masa depannya.
sebagai penerus bangsa, sehingga memunculkan dua penemuan, yaitu semakin religius seseorang, maka semakin kecil kemungkinan terlibat dalam tindakan-tindakan yang patut dipersoalkan secara moral, dan semakin muda usia, maka semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku semacam itu. Tentu saja fenomena ini sangatlah mengkhawatirkan, karena pada pundak remaja inilah harapan kita sematkan kepada para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Penyebab dekadensi moral yaitu 1. Pengaruh lingkungan, 2. Kemajuan teknologi, 3. Penyebaran informasi yang kurang disaring, 4. Westernisasi, 5. Ketidaksiapan karakter generasi muda dalam menghadapi era globalisasi. Pembahasan rumusan masalah yang kedua. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi guna membangun karakter pribadi, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dalam era globalisasi, filsafat pendidikan keberadaannya sangat penting, sebab filsafat pendidikan dapat menginspirasi dan mendorong manusia untuk berpikir dan menerapkan kebaikan atau berperilaku bermoral dalam kehidupannya. Untuk menciptakan generasi muda bermoral yang berani mengambil keputusan, filsafat mengajak manusia untuk mencapai kesempurnaan dirinya pada aktualitas manusia yang ditandai dengan aktualitas akal dengan diperbolehkan pengetahuan rasional tentang hakikat realitas. Yang berarti filsafat adalah ilmu yang memanusiakan manusia, filsafat dalam membangun moral yang baik bagi generasi muda. Khususnya sekarang, harus mempunyai sikap berdampingan, dibangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, jangan memberikan sikap yang dapat memicu perpecahan. Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kebangsaan yang baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil oleh pikir, oleh hati, oleh rasa, dan keras seseorang atau sekelompok orang. Kesimpulan rumusan masalah ke-1. Dekadensi moral merupakan sebuah sifat yang negatif yang pada umumnya sering terjadi pada generasi muda. Terjadinya dekadensi moral disebabkan oleh banyaknya faktor dari internal maupun dari eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi dekadensi moral pada generasi muda karena mereka sedang berada di fase mencari jati diri dan fase emosionalnya belum stabil untuk dipengaruhi, sedangkan faktor eksternalnya ialah kegagalan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin berkembangnya zaman dan penyebaran informasi yang semakin banyak dan sulit untuk dikontrol, semakin merosotnya sikap moral seseorang. Oleh karena itu, banyak generasi muda yang tidak terarah sehingga mereka banyak yang kehilangan arah atau terjerumus ke hal yang negatif. Kesimpulan rumusan masalah yang kedua. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif melalui pendidikan karakter yang terintegrasi serta memperhatikan metode dan penggunaan model secara tepat di hadapan seseorang pendidik dan membantu memperbaiki
dekadensi moral yang telah terjadi saat ini. Peran filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena filsafat menetapkan ide-ide dan idealisme, sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja dan terencana untuk merealisasikan ide-ide itu menjadi kenyataan dalam tindakan dan perilaku serta pembinaan kepribadian. Saran rumusan masalah ke-1. Kami sebagai bagian dari generasi muda memberikan pesan kepada semua generasi muda di Indonesia untuk lebih bisa menyaring informasi yang tersebar luas di internet dan lebih memilah dan memilih dalam pergaulan karena lingkungan berpengaruh besar pada kehidupan kita. Kita sebagai generasi muda, harapan bangsa harus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Pentingnya pendidikan karakter untuk pembentukan karakter bangsa dengan cara berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Masalah kedua, filsafat pendidikan sebagai aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan merupakan jiwa pedoman dasar pendidikan. Kami sebagai calon pendidikan yang berkarakter harus dapat melaksanakan tujuan pendidikan yang dapat terwujud dengan sempurna dengan berdasarkan pedoman filsafat pendidikan. Selain itu, diharapkan pemerintah lebih peduli dengan pendidikan berkarakter di Indonesia dengan menyediakan program-program berhubungan dengan pendidikan karakter di sekolah yang dapat meminimalisir kemerosotan moral pada generasi muda. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai filsafat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum.